Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, saya tertarik merenungkan sabda Tuhan minggu ini itu mengaitkannya dengan yang ada di TikTok itu. Saya menemukan khotbah seorang kiai ya. Khotbah seorang kiai itu dia bilang gini, "Sehebat-hebatnya wong lanang iku nek mulih neng omah. Sehebat-hebatnya orang laki-laki kalau pulang ke rumah itu mesti kalah kalau bojone. Mesti tunduk dengan istrinya gitu." Dia bilang gitu. Meskipun hebat, dia sudah profesor, doktor dan sebagainya, dia pimpinan partai di luar, dia pimpinan perusahaan, meskipun dia itu sehebat punya kekayaan apapun, kalau ke rumah pasti tunduk kepada istrinya. Dan dia mengatakan begitu ya, itulah orang laki-laki itu pasti kalah dengan perempuan. Kalau saya merenungkan bukan persoalan kalah dan menang, tidak ada menang-menangan di dalam keluarga itu. Dalam hukum perkawinan Katolik tidak ada, semuanya sama, equal, sepadan, tidak ada yang lebih, tidak ada yang rendah. Pasangan suami istri itu. Jadi kalau hidup berkeluarga cuma menang-menangan jadi repot. Itu yang mau diwartakan oleh Tuhan kepada kita minggu ini. Digambarkan bahwa Adam itu dicarikan oleh Tuhan pasangan dikatakan yang sepadan dengan dia gitu ya. Sepadan, dia menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Tapi menurut Adam tidak sepadan ini, tidak sepadan. Bahkan dinamai dan tidak sepadan. Lalu akhirnya Adam dibuat tidur oleh Tuhan dan diambil dari tulang rusuknya, ini perlambangan bahwa lalu dari situ diciptakan perempuan gitu ya. Dan itulah yang bagi Adam cocok, sepadan. Maka dia disebut perempuan. Kalau bahasa Ibrani sebenarnya memang betul Esher itu yang diambil dari laki-laki gitu. Digambarkan kalau di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, perempuan itu sebenarnya dari bahasa Sanskerta, dari kata dasar empu. Empu ini sang pemberi kehidupan, sang pencipta kehidupan. Perempuan disitulah sang kehidupan lahir. Makanya kalau disebut perempuan sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu penghormatan kepada wanita itu. Karena dari rahim perempuanlah lahir kehidupan, lahirlah manusia kita semua ini. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, itu mau menggambarkan betul bagaimana Allah itu melihat hubungan relasi pria dan wanita sebagai suami istri itu sepadan. Makanya digambarkan apa yang digambarkan yang dari Allah itu, yang disatukan oleh Allah itu dalam bacaan Injil mengatakan jangan pernah diceraikan oleh manusia karena berasal dari yang satu ya. Dalam mereka lalu meninggalkan, dikatakan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging gitu. Ini digambarkan betul, menggambarkan satu yang sungguh apa yang dikehendaki Tuhan itu. Nah kita diajak untuk mengapa gitu ya, hanya gambarkan sehingga perkawinan Katolik itu sangat menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa di zaman ini gitu ya. Menjadi sebuah keluhuran yang tertinggi menurut saya. Saya sungguh respect dan hormat dengan nilai perkawinan Katolik dan keluarga-keluarga yang menghayati kesetiaan satu sama lain itu sekali seumur hidup, monogami gitu, tak terpisahkan dalam untung dan malang, dalam suka dan duka. Kenapa? Kalau melihat merenungkan bagaimana keluarga Katolik ini, pasangan suami istri ini kalau Katolik itu, kalau mendapatkan masalah-masalah itu mungkin bagi orang Katolik itu, ini tidak akan bisa menceraikan atau memutuskan relasi kami gitu. Tapi kalau mungkin di ajaran yang lain mungkin hanya dengan masalah seperti itu bisa jadi orang sudah ini gak cocok ya, pegat aja gitu, pisah saja gitu. Tapi kalau dalam level Katolik nih, makanya kalau saya bandingkan itu kan kita ini sekarang kulineran kalau makan pedesnya itu kan pakai level-levelan tuh sekarang ini. Enggak level 1, level 2 gitu. Makin pedes makin tinggi. Nah, kalau menghadapi masalah-masalah tertentu sampai tingkat level tertentu itu bagi orang Katolik ini enggak memisahkan kami.
Karena levelnya adalah level hukum Allah, hukum ilahi. Apa yang dipersatukan Allah jangan sekali-kali diceraikan oleh manusia gitu. Tapi kalau bagi orang lain ada masalah keluarga begini, wah sudah mikirnya sudah mungkin pisah atau cerai begitu. Tapi kita enggak. Nah, ini saya lihat begitu kuat bagaimana ajaran monogami, kesetiaan dan persatuan suami istri dalam hukum gereja Katolik, termasuk dalam kehidupan kita hayati itu terus menerus menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa gitu. Nah, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, itu yang digambarkan bagaimana yang satu itu, yang sepadan itu, lalu memang hubungannya lalu bagaimana? Hubungannya bukan soal menang-menangan. Hubungannya adalah memang betul kalau suami itu pulang dengan segalanya pasti tunduk pada istri, karena memang di situ dia adalah ratu rumah tangga memang. Suami menggambarkan yang lain, menampakkan betul kepemimpinannya sebagai raja, sebagai pimpinan keluarga, kepala keluarga gitu. Makanya tidak akan saling meniadakan satu sama lain atau menang-menangan lebih tinggi dari yang lain gitu. Berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, saya mau mengajak Anda Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih untuk masuk yang lebih dalam. Mengapa Allah menciptakan pria dan wanita? Ya. Dan mengapa itu berasal dari yang satu gitu. Ya karena sebenarnya Bapak dan Ibu Anda itu di dalam keluarga itu menampakkan kehadiran Allah yang utuh gitu. Kita mengenal Allah itu kan Allah yang sungguh-sungguh dua sifat yang besar, tremendum dan fascinoscum ya. Yang tremendum itu Allah yang menggelorakan, Allah yang menakutkan, Allah yang memimpin, Allah yang menghukum, Allah yang sungguh-sungguh mengarahkan, Allah yang mengajak untuk terus bersiarat, berjuang. Ini ditampilkan oleh figur Bapa. Tapi kita mengenal Allah kita itu bukan hanya seperti itu, bukan hanya Allah yang maha besar. Bukan hanya itu. Tapi Allah yang maha rahim. Allah yang mengampuni. Loh, ono ta rahimnya Tuhan ini? Kan mau dikatakan kita punya deposit kerahiman ilahi. Allah yang punya rahim. Allah yang sungguh melahirkan anak-anaknya untuk diselamatkan. Allah yang mengampuni, Allah yang sungguh-sungguh care, yang perhatian, Allah yang menerima mereka yang berdosa bertobat, ya. Allah yang mau menderita demi anak-anaknya dan sebagainya. Itu Allah yang fascinoscum, Allah yang mempesona. Dan itu dinampakkan dalam figur ibu, mama. Mama yang merawat, mengasihi, mengampuni dan sebagainya. Dan disitulah lalu lengkap betul Allah yang satu itu ditampakkan sebagai sungguh-sungguh utuh dalam keluarga itu dengan kehadiran papa mama gitu, ayah dan ibu. Maka tidak ada ajaran Katolik mengajarkan single parents, itu tidak ada. Keluarga menjadi sesuatu yang lengkap ya, suami istri dengan anak-anak, ya, bapak dan ibu, karena menghadirkan sungguh dua karakter yang sebenarnya kalau di dalam Allah satu itu, kalau di dalam keluarga dua-duanya ditampilkan gitu. Makanya jangan yang jadi ibu jangan pengen ke bapak-bapakan gitu, ya. Sudah betul-betul feminin, pengennya maskulin dan maco, jangan. Yang bapak yang Anda juga memang maskulin, maco, ya jangan ke femininan lebay begitu. Menampilkan betul figur Allah yang saling melengkapi, makanya semuanya dijadikan satu gitu. Itu menampilkan sungguh kehadiran Tuhan. Makanya dalam keluarga itu kita kenal sungguh penyelamatan dalam gereja kecil ya, eklesia domestika, gereja rumah tangga. Disitulah terjadi pengudusan dan penyelamatan gitu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kasih, ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu. Sehingga memang betul bahwa perkawinan itu bukan persoalan emosi, bukan persoalan wis bosen, seneng nggak seneng dan sebagainya, tapi mau menampilkan yang ilahi, yang nyata sungguh gitu. Dan itu yang sungguh kita perjuangkan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing gitu. Tantangan milenial saat ini memang kita bisa melihat ya keluarga yang dibangun dengan
fungsi dan peran yang mulai berganti-ganti, tidak seperti keluarga tradisional dulu gitu. Sekarang ini kan bisa jadi istri itu bekerja, suami yang ada di rumah gitu ya, saling berganti peran, tapi tidak meninggalkan betul figur dari kehadiran Allah tadi yang memimpin sekaligus yang rahim gitu. Ya, istri yang bekerja, suami yang masak dan sebagainya dan sebagainya. Itu sekarang keluarga milenial modern seperti itu tidak masalah gitu. Yang penting tetap menghadirkan kelengkapan tadi, kehadiran cinta suami istri yang nyata, yang berbeda, yang sungguh-sungguh saling melengkapi dan saling menyempurnakan tadi bagi putra-putrinya gitu. Makanya ya sekarang dalam keluarga milenial begitu, bisa berganti, saling substitut ya, saling melengkapi peran-peran di dalam keluarga itu. Bisa jadi yang ini begitu, yang suami berlaku seperti ini, yang istri juga berlaku kadang-kadang melaksanakan tugas-tugas suami, tidak masalah. Yang penting tadi tetap menghadirkan figur ya sebagai bapak dan ibu, sebagai ayah dan ibu, sebagai papa dan mama gitu. Makanya itu kalau dibandingkan dengan keluarga tradisional jadi rame gitu. Kenapa kamu tuh kok begini, keluargamu kok jadi begini keluarga? Itu nggak bisa dipahami dengan keluarga tradisional. Karena memang terjadi pergeseran peran-peran di dalam keluarga modern saat ini gitu. Itu tantangan yang pertama, untuk bisa memaknai dan tidak kehilangan identitas. Ya, sebagai orang Katolik tetap menghayati bagaimana kita sungguh dalam peran-peran yang berubah ini. Saya tetap menghadirkan Allah yang tremendum dan yang fascinoscum itu. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa tantangan keluarga saat ini itu dari luar itu luar biasa. Orang sekarang tidak punya malu, ya, menjadi pelakor pebinor itu. Sukanya sudah yang pengalaman, makanya seneng ngeroyok bojone wong. Ya, nggak usah merintis lama-lama begitu. Sudah tahu istri orang, sudah tahu suami orang itu digoda dan royok. Nah ini juga tantangannya, karena ya memang dunia komunikasi dan sebagainya. Mungkin Anda pergi, ya saya paham. Kadang-kadang kita semua ini make up semuanya untuk orang lain, tidak untuk orang yang kita kasih. Pergi ke kantor, pergi ke mall dan sebagainya supaya dilihat orang lain. Tapi kalau di rumah ngelomprot, dilihat pasangannya itu malah tidak berhias gitu, tidak memelihara orang yang dikasih kan gitu. Ini kan membuat orang bisa tertarik betul. Nah kalau menghadapi seperti ini bagaimana? Ya jangan lebay. Pertahankan bahwa Anda dipersatukan Allah, apa yang dipersatukan Allah itu jangan sekali-sekali dilepas itu. Ya. Bagi mereka yang ingin merusak keluarga Anda ya sungguh dilabrak. Ini suami saya jangan diganggu, kamu yang salah. Ini istri saya jangan diganggu, kamu yang salah. Jangan terus ya udah saya sudah tidak dikasihi, pulangkan saja saya. Ya lebay-lebay, melo-melo begitu, jangan. Karena nilai perkawinan Katolik itu sungguh agung. Bagaimana paroki dibangun, lingkungan dibangun dari keluarga. Sel utamanya adalah keluarga gitu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, semoga kita sungguh menghargai rahmat perkawinan yang kita miliki ini, yang sungguh agung dan mulia gitu ya. Dan membuat kita itu dipanggil untuk sungguh merasakan, mampu menghadirkan sebagai kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita sendiri gitu. Yang sungguh-sungguh menjadi tempat di mana keluarga kita itu tumbuh di dalam iman ya, tumbuh di dalam kerahiman, tumbuh di dalam kepemimpinan dan tumbuh juga dalam keselamatan gitu. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini mungkin mengalami krisis dalam perkawinan Anda. Yang mungkin Anda merasakan betul berat, ini enggak bisa Romo. Saya sudah putus asa, buntu, tidak ketemu bagaimana ini, tidak ada yang mau ngalah, tidak ada yang begini. Kami ini sudah di ambang jurang perpisahan dan sebagainya. Anda diberkati oleh Tuhan, Anda mendapatkan rahmat yang menyatukan ini. Ya saatnya Anda menyerahkan kembali kepada Tuhan rahmat itu, biar Tuhan membaharui rahmatnya, menyegarkan Anda kembali dalam perkawinan Anda. Membuat Anda semangat lagi, melihat nilai-nilai yang baru. Jangan berpegang pada emosi dan pikiran-pikiran Anda sendiri. Persembahkan keluarga Anda kepada Tuhan. Persembahkan rahmat perkawinan itu supaya direparasi oleh Tuhan sendiri, dibaharui. Ya. Tuhan Yesus dalam perkawinan di Kana saja mengubah air menjadi anggur.
Dia bisa mengubah apa yang membuat kita berat, gelap, hitam itu menjadi sesuatu yang berubah, yang mau dibaharui. Dan bacaan kedua mengingatkan kita harus rendah hati seperti dia. Ya, menyelamatkan dengan pengorbanan itu dalam bacaan kedua sungguh diajarkan. Maka kalau mau menyelamatkan perkawinan Anda juga Anda harus perlu untuk terbuka dan berani berkorban. Disitulah lambang keselamatan yang luar biasa gitu. Saya juga menyapa kepada anak-anak muda ini, noni-noni, ya, koko-koko yang sudah pacaran bertahun-tahun lama gak segera-segera nikah gitu. Kalau ditanya kenapa? Belum punya modal, Romo. Ya apa sih? Modal apa maksudnya? Belum punya rumah, belum ada mobil, belum punya nanti kalau anak-anak bagaimana sekolahnya dan sebagainya. Iya, kamu tuh menikah saja belum sudah bingung dengan perkawinan nanti dengan anak-anakmu nanti. Udah pacaran 5 tahun, 7 tahun digantung terus. Lalu kalau diundur-undur terus ya lama-lama hilang gitu. Perkawinan Katolik itu Allah yang menyatukan Anda gitu. Harus yakin bahwa kalau Allah menyatukan dalam perkawinan, ya Allah pasti akan bertanggung jawab memberi rezeki kepada Anda untuk memberi kesejahteraan. Dia yang menyatukan kok. Itu kan kita menikah dalam iman. Maka harus yakin dan percaya betul di situ bahwa perkawinan yang Katolik yang sungguh-sungguh itu adalah sungguh-sungguh lambang betul Allah yang mensejahterakan dan memelihara keluarga kita. Makanya bagi anak-anak muda jangan cemas, jangan khawatir, ya, jangan terlalu banyak berpikir-pikir, wah butuh modal, harus mikir secara materi. Enggak. Menikahlah dengan modal iman dan yakin Tuhan yang memelihara keluarga Anda. Ya, bagi yang sudah pacaran terlalu lama dan bingung maju mundur terus, nggak selesai-selesai, sampai kapan mau kemudian siap untuk menikah? Majulah bersama Tuhan sendiri dalam berkat-berkat-Nya yang melimpah itu. Bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita sungguh mampu mensyukuri rahmat perkawinan dalam keluarga kita, ya. Mensyukuri rahmat pasangan kita, suami kita, istri kita, ya. Mensyukuri atas rahmat dari Tuhan secara nyata itu anak-anak kita itu. Bagi anak-anak semoga bersyukur sungguh Anda tumbuh berkembang dalam kehadiran papa mama yang hadir sungguh memberikan kekuatan cintanya kepada Anda gitu. Dan dalam kondisi apapun, mari kita sungguh selalu terbuka atas rahmat perkawinan yang terus dibaharui. Bagi yang sudah bosan, bagi yang sudah loyo, sudah capek dalam perkawinan, mari kita bersama menyegarkan kembali rahmat perkawinan ini. Karena disitulah kehadiran Tuhan yang nyata yang membantu menyucikan kehidupan kita. Kita bersyukur atas keluarga kita bersyukur atas pasangan kita bersyukur atas anak-anak kita bersyukur atas orang tua kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua.